Assalamualaikum, ada Bapak Mulai Manai, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Dan seperti biasa, ada Bapak Mulai Manai, Jang Wahab selalu dikawani oleh narasumber kita yang selalu setia memberikan informasi terus-menerus mengenai masalah budaya dan nilai tradisi yang ada di suku Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ada Bapak Mulai Manai, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk diklik bagi yang belum mengklik subscribe kita. Jangan lupa Bapak Mulai Manai di share dengan yang lainnya supaya kita lebih termotivasi untuk mengupload video-video yang unik lainnya untuk Anda Bapak Mulai Manai. Anda Bapak Mulai Manai, ya pun. Nah itu dia, Pak Isizal ya. Jadi beragam nilai budaya, nilai tradisi yang ada di suku Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang tak kalah pentingnya, ya Jang Wahab penasaran dengan informasi dan bahkan Jang Wahab pernah lihat tapi belum tahu apa yang sebenarnya yang tersirat dan tersurat di dalam sejarah itu ya, terutama mengenai masalah rumah yang tiangnya ada 100. Katanya jadi di situ katanya ada rumah 100 tiang. Nah di sini mungkin ada Bapak Mulai Manai juga banyak yang penasaran ya. Memang ada terdengar selentingan informasi itu, tapi tidak tahu sih kalau seandainya ditanya oleh wong-wong yang datang ke Kayu Agung sebenarnya di mana letaknya. Nah jadi rumah 100 tiang ini yang ditinjau dari fungsinya. Nah ini yang Jang Wahab tanyakan. Nah sebenarnya rumah 100 tiang itu memang ada benar atau tidak? Yang setahunya 4, 5 ya, itulah Pak Isizal yang ditanyakan. Di Wahab ya. Kalau kita membahas masalah tentang keberadaan rumah 100 tiang, itu pada hakikatnya memang rumah itu adalah ada. Ada ya. Yang dibangun di tanah wilayah Sugiwaras. Yang termasuk dalam ranah bagian kecamatan Teluk Gelam. Kalau dulu dia masuk dalam ranah wilayah kecamatan Tanjung Lubu Tapi oleh karena kita terjadi pemekaran wilayah, maka daerah Sugiwaras ini merupakan bagian daripada wilayah kekuasaan kecamatan Teluk Gelam. Tapi masih di ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir ya. Nah, mengenai masalah rumah 100 tiang itu kalau boleh tahu mungkin Jang Wahab penasaran juga, Bapak Mulai Manai juga pengen tahu apa sih sebenarnya sejarah-sejarah di balik rumah 100 tiang ini. Rumah 100 tiang itu merupakan bentuk bangunan yang memang memiliki suatu keunikan. Yang pertama, kita kalau mendengar tentang 100 tiang, berarti rumah tersebut jumlah tiang penyangkahnya 100 itu ada 100 tiang. Nah, kenapa dikatakan unik ya? Karena rumah 100 tiang ini menurut pemerintah setempat dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat bahwa rumah 100 tiang itu sudah termasuk dalam kategori bangunan-bangunan cagar budaya yang diakui oleh negara. Nah Pak Isizal, kan itu rumah itu 100 tiang kita cuma lihat dari tiangnya 100. Nah tapi kalau terbayang oleh kita 100 tiang berarti banyak, berarti rumah itu termasuk dikategorikan rumah yang sangat luas dan besarnya. Apakah tiang per tiang itu ada jarak tertentu atau memang kerap 100 tiang itu?
kalau kita amati bangunan yang ada kan, Iya. sebenarnya kalau kita ambil sedikit tentang historisnya ya, pada awalnya rumah itu sejak dibangun pada abad ke-17 ya, Iya. itu jumlah tiangnya itu tidak sampai 100. Iya. Nah, pada abad ke-18 kebetulan yang punya rumah ingin meminang seorang gadis yang berasal dari daerah Kayu Agung, yang juga beliau ini adalah keturunan Ningrat, yang katakanlah sama-sama kelas pangeran. Orang Kayu Agung biasanya dalam hal mahar atau permintaan-permintaan dalam pernikahan, dia meminta sesuatu. Nah, kebetulan rumah itu belum lengkap atau belum cukup tiangnya itu 100, maka salah satu permintaan daripada Tuan Isah ya, yang merupakan garis keturunan dari sang pangeran yang ada di Kayu Agung ya. Nah, itu dia meminta, saya mau menikah dengan anak Pangeran Rejet kan, dengan catatan pertama, tiang rumah harus dilengkapi pas 100 jumlahnya. Ya. Kemudian di dalam rumah tersebut harus diadakan ukiran-ukiran yang menggambarkan tentang sisi budaya baik daerah Sumatera Selatan maupun budaya-budaya luar yang dianggap menunjang daripada kondisi rumah tersebut. Ya. Makanya di dalam rumah 100 tiang itu kita amati ada beberapa bentuk ukiran. Pertama, itu ada aliran dari Mesir, ada aliran dari Cina, dan ada aliran ukiran yang berasal dari daerah Sumatera Selatan ya, yang katakanlah bentuk-bentuk ukiran Sriwijaya kan. Nah, masing-masing ukiran ini dia itu memiliki sejarah-sejarah tersendiri. Katakanlah memorandum yang sangat boleh dikatakan satu bentuk-bentuk yang heroik ya. Nah ini nih Pak Yusijak, kan sempat tadi disinggung tapi kurang jelas ya. Jadi sebenarnya kepemilikan rumah tuh punya pangeran siapa tadi? Pangeran Rejet. Rejet ya, bukan Rejet ya. Bukan. Nah itu jadi lengkapnya Pangeran Rejet Wiralaga. Rejet Wiralaga itu Ya, asal Wiralaksana bisa. Wiralaksana. Ya. Itu berasal dari mana asal usul dari Pangeran Nah, Rejet? kalau kita urai ya, tentang sejarah kehidupan Pangeran Rejet ya, dia itu sebenarnya bukan putra asli dari daerah Sidiwaras. Dia ini merupakan seorang pangeran datangan. Dia berasal dari daerah katakanlah suku dari daerah Muarakuang ya. Nah, dia ini merantau dan memiliki satu kekuasaan, ketegaran sehingga orang Sidiwaras mengangkat dia sebagai pangeran. Iya. Nah, tadi sejarahnya uniknya nih ya, Pak Sijang ngomongkan bahwa anak dari Pangeran Rejet tadi, ya yang akan dipersunting oleh orang suku Kayagung, tapi harus memenuhi syarat ya, supaya ya bisa terlaksana pernikahan itu. Nah, sekarang sosok pangeran, anak pangeran itu siapa sih sebenarnya? Anak Pangeran Rejet ini adalah seorang Depati. Seorang Depati yang pada masa itu dikenal sosok yang paling ganteng, paling bijak dan punya wawasan. Sehingga Buyut Isah dia ada ketertarikan juga untuk memenuhi lamaran daripada Pangeran Rejet ini kan. Akhirnya mereka menikah. Iya. Nah, berarti di Sugiwaras itu ya turun temurun dari silsilah kekeluargaan itu ada keturunan Kayu Agung. Iya.
terutama garis keturunan yang menghuni rumah 100 tiang itu ya, itu bagian daripada keturunan antara perpaduan orang Sugiwaras dengan orang Kayu Agung. Ya. Sampai sekarang ada nggak kira-kira keturunan dari Pangeran Richard atau anak itu sekarang yang kepemilikan rumah lah katakan dia? Nah, kalau yang kepemilikan rumah ya, itu menurut catatan garis keturunan sekarang yang ada itu garis keturunan kelima ya. Yang lain-lainnya sudah pada meninggalkan daerah. Mereka banyak bermukim di daerah Jambi, Jakarta, Bandung dan sebagainya. Ya. Boleh dikatakan wilayah Sugiwaras itu bagi anak cucu mereka tinggal hanya kenangan. Ya. Tetapi yang menunggunya sekarang adalah garis keturunan yang kelima. Yang kelima, udah jauh ya. Ya. Nah, jadi tadi Pak Yusija sempat mengomongkan dan menjelaskan mengenai masalah ukiran. Ya. Jadi kalau ada Bapak Molemona yang berkunjung ke situ, Ya. mungkin sudah tidak dijelaskan, udah tahu dari Pak Ya. Yusija. Berarti ukiran itu perpaduan dari Mesir, dari Palembang, Ya. dari apa tadi? Dari Sumatera Selatan ya. Ya. Nah, tapi Jadi Cina, Cina, benar. Mesir, Mesir, dan Sriwijaya. Iya, ada saat nanti ada Bapak Molemona atau ya mungkin ya selain dari suku Kayagung yang akan berkunjung ke situ. Nah, ada yang perlu dijelaskan ini oleh Pak Yusija. Ya. Jadi di situ kan setahu jawab ada tingkatan-tingkatan. Ya. Nah, kaget pas begitu, loh, ngapa Betanggoba ini? Ngapa tingkatan? Nah, mau dijelaskan itu dari tingkatan per tingkatan mungkin ada makna yang tersendiri. Ya. Sama yang namanya rumah-rumah para ningrat Iya. zaman dulu, apalagi rumah itu statusnya pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan Iya. oleh si pemilik rumah ya. Maka tingkat-tingkat yang ada dalam garis susunan rumah tersebut dia memiliki batasan-batasan tertentu dan diperuntukkan untuk siapa. Seperti rumah 100 tiang ya. Itu di depan sekali itu ada katakanlah yang disebut garang ya. Ya, Garang itu yang merupakan katakanlah tempat peranginan ya. Ya. Nah, ini hanya dipergunakan untuk orang-orang yang kelasnya kelas rakyat biasa. Yang paling bawah. Ya. Nah, mereka tidak berhak untuk menampakkan kaki ke tingkat berikutnya. Karena di tingkat berikutnya itu ada kelas khusus untuk di sana. Lalu dari tingkat dataran ke atas lagi. Nah, biasanya ini diperuntukkan untuk tamu-tamu pemerintahan yang memiliki katakanlah ya kedudukan-kedudukan hampir sederajat dengan yang punya rumah. Ya. Nah, jadi kalau langsung masuk ke dalam itu kan di luar ya? Ya. Nah, di luar artinya di dalam tapi di ruang tamunya itu ada berapa kamar sih? Dia itu ada tingkatan depan paling rendah, Iya. naik ke tingkat kedua, naik ke tingkat ketiga di bagian tengah-tengah. Ya. Kemudian dari tingkat ketiga masuk ke belakang, turun yang sama derajatnya dengan tingkat kedua di depan. Iya. Sampai ke bagian dapur paling akhir sama dengan rendahnya pelataran dengan tingkat yang paling ada di depan. Ya. Nah, masing-masing tingkatan ini memiliki khusus siapa yang berhak untuk menempatinya. Nah, sekarang Pak Yusija mungkin Jambuhat nanya Ya. masalah keaslian. Ya. Nah, jadi apakah itu sudah ada perbaikan ataukah memang ukiran-ukiran dan isi yang ada di dalam rumah itu memang masih benar-benar alami? Ini boleh dijelaskan? Nah, kalau kita mengamati bentuk wujud rumah 100 tiang, itu tidak ada yang berubah dari awal-awalnya kecuali atap gentengnya. Oh, atap genteng. Ya, karena pada tahun 80-an atap genteng itu dianggap sudah tidak layak lagi.
sudah menjadi penghuni para kelelawar dan sebagainya Iya, kan. iya, iya. Nah, sehingga digantilah genteng itu dengan genteng, tetapi tidak meninggalkan unsur-unsur nilai sejarahnya. Iya, iya. Ya. Tapi kalau di dalamnya masih alami. Kalau di dalam masih ya, entah bawaan itu dari alam. papan tinggi ya, kemudian bentuk-bentuk ukiran, baik ukiran timbul, ukiran sablon, sebagainya, sampai sekarang masih utuh. Wah, Ya, luar biasa, ratusan tahun ya. Ya. Dia itu resminya 1811 kan, itu mulai dihuni oleh Bu Isah Iya. selaku gadis Kayagung yang menikah dengan putranya Pangeran Rejet ya. Oh, iya. Nah ini kan, benar. Dari abad ke-18 kan sampai sekarang, kalau kita hitung sudah berapa abad? Berapa abad? Ya. Luar biasa. Sementara ukiran-ukiran perada emas itu sampai sekarang tidak berubah sama sekali. Wah, itulah udah Bapak mulai mana. Mungkin ini sebenarnya sudah lengkap ya informasinya, tapi kalau nak lebih lengkap lagi begitu berkunjung, nah ada sesuatu yang memang nak ditanyakan, ya silahkan anu Bapak mulai mana langsung baik di kolom komen kita ya. Kayak Pak Yusijal nah, jawabnya oleh ya mengenai masalah rumah 100 tiang. Nah, jadi rumah 100 tiang ini Pak Yusijal sebagai cagar budaya ya. Nah, jadi setiap tahunnya mungkin ada kucuran dana untuk pemeliharaan ya dari pemerintah daerah ya. Nah, tapi selain itu kalau boleh tahu dan disebutkan mungkin kali kita bahas juga, sebenarnya cagar budaya yang ada di Kayagung itu di mana-mana sih? Dan apa-apa namanya? Selain dari rumah 100 tiang. Sebenarnya kalau kita melihat tentang benda-benda cagar budaya, dia itu terbagi atas dua macam yang pastinya kan. Ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Nah, kalau benda-benda bergerak itu biasanya berupa benda-benda pusaka, keris dan sebagainya, atau alat-alat rumah tangga kan. Sementara benda cagar budaya yang tidak bergerak itu merupakan bangunan-bangunan rumah tua, kemudian bangunan masjid, nisan-nisan bersejarah atau makam bersejarah dan sebagainya. Gitu ya. Jadi untuk yang di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selain dari rumah 100 tiang, itu ada di mana-mana lagi? Iya, selain di Siwaras rumah 100 tiang, di Kayu Agung itu ada rumah limas, rumah limas Brakson ya, yang usianya sama. Ya. Tepat di abad ke-18, ya tepatnya 1811 ya. Kemudian di daerah apa itu namanya? Bulu Cawang ya. Itu ada satu bentuk rumah ya yang peninggalan masyarakat. Kenapa dia bersejarah? Karena rumah itu pernah diduduki oleh Belanda kan. Nah, dia ini milik daripada seorang pangeran juga. Itu Tuan Karamajaya kan. Oke, untuk Bapak mulai mana mungkin ada informasi apa namanya sekedar pesan mungkin untuk Bapak mulai mana dari Pak Yusijal mengenai masalah rumah 100 tiang ini. Apakah ada pesan untuk pemerintah ya ke depannya dan itu kan salah satu sejarah ya. Terutama kita selaku pengamat budaya, pengamat sejarah, kita berharap dengan pemerintah terkait, terutama itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hendaknya rumah-rumah yang sudah masuk dalam kategori cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah atau dilindungi oleh negara ya, di sini kita harus benar-benar menunjukkan tanggung jawab pemeliharaan. Dan kalau kita amati rumah 100 tiang itu ya memang ada kucuran dana untuk pemeliharaan kan, tetapi itu tidak begitu katakanlah lancar kan, sesuai dengan kondisi kan, sehingga kita punya ada perasaan prihatin ya dengan yang menunggu ya. Jadi kita harapkan untuk ke depan, terutama yang menunggu ya, tidak ada salahnya di situ membuat
satu slide ya, atau satu bentuk katakanlah pengumuman ya, masuk ke rumah 100 tiang dengan catatan gini. Ya, sebagai income daripada keseharian rumah 100 tiang sebagai kunjungan wisata. Wah, luar biasa Bapak Mulai Monai. Ya, diinformasikan mungkin terakhir bahwa rumah 100 tiang itu posisinya ada di Desa Sukiwaras, Kecamatan Teluk Belang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kalau yang masih punya penasaran ya silahkan berkunjung ke sana. Informasi sebelumnya sudah diinformasikan oleh Pak Yusri. Ayo kalau begitu Bapak Mulai Monai, Jang Wahab akhiri perjumpaan kita kali ini ya dengan obrolan-obrolan yang lainnya. Kali kita sambung lagi yang akan datang. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.